Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, khususnya ini PNS. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan 5 implikasi Permen-Pan RB nomor 21 terhadap semua jabatan guru. Ini resmi sudah diubah dan dibedakan pada masing-masing jabatan dan mulai diberlakukan tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, di 10 Desember yang lalu Bapak Ibu sekalian, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2004 tentang jabatan fungsional guru resmi diterbitkan dan akan mulai berlaku di tahun 2025 ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, memang ini khusus mengatur PNS saja. Ada 5 perubahan mendasar terkait dengan jabatan guru, ya. Ada perbedaan dari regulasi-regulasi sebelumnya yang nantinya kita akan bahas ini satu persatu. Tapi di sini jelas menimbang bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil. Jadi ini khusus ya untuk PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang bidang pendidikan. Pada satuan pendidikan anak usia dini, formal pendidikan dasar, pendidikan menengah, perlu ditetapkan jabatan fungsional guru. Nah, kita akan lihat perubahan-perubahannya. Yang menjadi keputusannya, ini dasarnya adalah Undang-Undang ASN juga ya Bapak Ibu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional guru. Disebutkan ini pasal 1 tidak ada perubahan, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan, kemudian jabatan fungsional guru adalah jabatan yang punya tugas dan ruang lingkup. Ya, ini tidak ada masalah. Ini adalah pengertian dan istilah saja Bapak Ibu sekalian untuk menimbangnya. Kemudian kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi rumpun kategori dan jenjang. Untuk kedudukannya, guru berkedudukan sebagai pelaksana TNI sama ya. Kemudian pasal 5, jabatan fungsional guru merupakan jabatan fungsional keahlian. Ini seperti biasa dibagi atas 4 dan dibedakan masing-masing nih Bapak Ibu. Pertama, apa tugasnya, muda, madya dan utama. Lalu tugas jabatan dan ruang lingkupnya. Di sini kita coba lihat. Tugas jabatan fungsional guru meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi dijelaskan di Kemenpan ini bahwa semua guru harus melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran atau pembimbingan pelatihan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian tidak ada lagi yang namanya kepala sekolah ya. Yang kedua, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan layanan yang berorientasi pada peserta didik. Yang ketiga, ruang lingkupnya, ini ruang lingkupnya sudah dibedakan. Kalau ahli pertama 3A melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Hanya ya guru ahli pertama saja yang boleh menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia atau yang disediakan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian guru ahli muda melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit melakukan modifikasi perangkat pembelajaran. Jadi wajib ini Bapak Ibu sekalian dimodifikasi pembelajaran. Jadi tidak boleh menggunakan perangkat yang diberikan oleh pemerintah. Lalu guru ahli madya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri atau berkolaborasi dengan teman sejawat paling sedikit untuk dirinya sendiri atau secara berkala melakukan refleksi. Jadi masing-masing ahli pertama, ahli muda, ahli madya beda Bapak Ibu tugasnya ya. Sekarang kita lihat untuk guru ahli utama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menggunakan perangkat pembelajaran ini yang dirancang secara mandiri atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan untuk guru lain. Nah, masing-masing jabatannya sudah beda gitu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama yang kita lihat sudah berbeda. Kemudian perbedaan lain Bapak Ibu sekalian, pasal 8, dalam rangka pembinaan karir, guru dapat diberikan penugasan sebagai. Tadi kita sudah lihat di atas bahwa semua guru harus merencanakan pembelajaran, artinya semua harus mengajar. Namun guru dapat juga diberikan tugas yang lain ya. Pertama adalah sebagai kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, kemudian sebagai pendamping satuan pendidikan, kemudian sebagai pendidik pada jalur
pendidikan non formal serta peran lain yang ditetapkan oleh menteri. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua guru wajib merencanakan pembelajaran dan juga di sini dapat ditunjuk menjadi kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Dalam hal ini jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak lagi mutlak Bapak Ibu sekalian kepala sekolah itu yang memenuhi jam, namun semua akan diberikan juga jam mengajar. Itu ya, penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai kinerja guru. Di bagian pengangkatan dan pemberhentian ada beberapa perubahan ya di sini. Salah satunya adalah syarat untuk bisa jadi guru ya. Pengangkatan jabatan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pertama, ini melalui CPNS atau seleksi gitu ya. Kemudian perpindahan dari jabatan, penyesuaian atau promosi. Yang pertama adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui pengangkatan pertama. Ini adalah berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas baik, sehat jasmani, berijazah S1 dan nilai predikat paling rendah baik dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional dari calon PNS. Nah, jadi itu ya, khususnya untuk ahli pertama atau ahli muda ya, 3A, 3B, 3C, 3D. Dan syarat lain dijelaskan di sini untuk pengangkatan ini adalah di poin 6. Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui pengangkatan pertama wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, CPNS itu sudah mengharuskan ya semua memiliki sertifikat pendidik. Kalau tidak ya tidak bisa diangkat atau tidak memenuhi. Itu Bapak Ibu. Tapi di dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui perpindahan dari jabatan atau naik golongan istilahnya ini, ada beberapa hal perubahan Bapak Ibu sekalian menyangkut pembatasan usia. Ini kita mau bedakan nih Bapak Ibu sekalian ya. Di sini usia juga dibedakan. Pertama, 53 tahun untuk jabatan fungsional guru ahli pertama dan jabatan fungsional guru ahli muda. Itu usia paling tingginya. Artinya ketika Bapak Ibu, usia Bapak Ibu 54 tahun, ini melebihi ini, Bapak Ibu tidak bisa lagi diusulkan untuk naik ke jenjang atasnya. Kemudian B, 55 tahun untuk jabatan fungsional guru ahli madya. Ya, tidak boleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diusulkan ke guru ahli madya kalau Bapak Ibu sudah di atas 55 tahun. Dan 58 tahun untuk jabatan fungsional guru ahli utama. Artinya ketika Bapak Ibu usia 59-60 tahun tidak dimungkinkan lagi untuk naik golongan ke guru utama ya. Berarti ini 4D, 4E. Itu adalah perubahan-perubahan yang keberapa ini Bapak Ibu, keempat apa ketiga tadi ya. Yang berikut adalah pemberhentian. Nah, di pemberhentian ini Bapak Ibu sekalian ya, ternyata tidak hanya memasuki pensiun saja, guru diberhentikan dari jabatannya apabila mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti luar tanggungan, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, serta tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional guru. Jadi ini bisa diberhentikan dari jabatan guru ya. Biasanya yang tidak memenuhi ini adalah yang di bawah S1 ya Bapak Ibu. Pemenuhan angka kredit sama ya dengan aturan sebelumnya, tidak ada perbedaan. Kemudian di bagian pengelolaan kinerja Bapak Ibu, ada beberapa perubahan yang kita bisa lihat di sini. Yang biasa memang evaluasi kinerja akan dikonversikan menjadi angka kredit sesuai dengan jenjangnya. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah Bapak Ibu sekarang, maka itu nanti bisa dinilai dengan angka kreditnya adalah 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjang untuk 1 kali penilaian. Di kenaikan pangkat ada perubahan Bapak Ibu sekalian, khususnya ini kepada rekan-rekan yang bekerja di daerah khusus ya. Untuk poin keempat ya disebutkan di sini, guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh kenaikan pangkat rutin secara otomatis. Jadi yang di daerah khusus Bapak Ibu, kenaikan pangkatnya otomatis ya, dan kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali selama jenjang karirnya. Jadi mereka setiap 4 tahun otomatis tidak melakukan pemenuhan angka kredit. Lalu kemudian nanti dalam karirnya mereka berhak mendapatkan 1 kali pangkat istimewa. Itu perbedaannya untuk regulasi terbaru ini. Lalu di ketentuan peralihan yang menjadi penting juga, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PPK melakukan penyusunan jabatan fungsional dengan ketentuan jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar diganti ya Bapak Ibu.
Kemudian fungsional ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan pengawas sekolah. Ya, jadi disesuaikan ini Bapak Ibu, pamong belajar ahli muda dan penilai ahli muda. Kalau golongannya sama gitu ya, hanya peralihan jabatan. Fungsional guru ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan pengawas ya. Jadi ahli madya, begitu juga pamong belajar ini. Lalu peralihannya guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilai menerima penugasan ya sebagai pendamping satuan pendidikan. Ini jadi tapi tadi di atas disebutkan bahwa semua guru itu harus merencanakan. Jadi walaupun nanti menjadi pendamping, mereka wajib ya mengajar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tugas tambahannya. Kemudian guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur non formal. Jadi pamong pelajar menjadi non formal ya Bapak Ibu. Mereka juga menjadi atau tetap menjadi guru, itu kelebihannya. Dan mereka katanya ini disebutkan di sini pada ayat 1 sebelum menduduki jabatan fungsional pengawas, kemudian pamong pelajar dan penilai wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru paling lama 2 tahun sejak aturan menteri ini diundangkan. Itu catatannya ya. Jadi ada penyesuaian, tidak ada lagi yang namanya jabatan pengawas. Lalu ada beberapa penyesuaian juga di sini Bapak Ibu sekalian. Pertama ini pasal 25, guru dengan pangkat golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang penata muda 3A. Masih banyak ini Bapak Ibu guru ya yang masih di bawah 3A yang belum memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan diangkat dan melaksanakan tugas jabatan fungsional guru pada jenjang ahli pertama paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini undangkan. Jadi guru yang belum layak atau belum di golongan 3A wajib katanya diangkat menjadi 3A ya. Ini. Lalu 2, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan paling lama 10 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi mereka wajib disekolahkan istilahnya ya, sehingga nanti diangkat ya minimal kualifikasinya S1 gitu ya. Dalam hal guru tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan gini, guru tersebut diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Jadi nanti diberhentikan Bapak Ibu sekalian. Ini khususnya kepada Bapak Ibu guru yang masih di bawah kualifikasi S1 gitu ya Bapak Ibu. Peraturan ini ditetapkan di 10 Desember 2024 mulai berlaku tahun 2025 ini. Nah, itulah beberapa Bapak Ibu sekalian perubahan untuk jabatan fungsional guru. Nah, barangkali ini informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.